Guys, perkenalkan saya Oji. Di sini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara ngegame sambil rebahan. Tutorial ini mungkin yang kalian pengen banget supaya kalian bisa tetap ngegame walaupun mungkin kalian capek pulang kerja tapi mau ngegame. Ini tutorial yang cocok banget buat kalian. Iya, jadi alat yang kita gunakan untuk gaming sambil rebahan itu ada 3 hal. Yang paling utama komponennya adalah kita butuh yang namanya router. Loh, kok kita butuh router lagi sih? Padahal kan udah punya bawaan router dari ISP yang kita punya. Nah, kadang ISP yang kita punya ini dia tidak menggunakan router yang ada 5 GHz-nya. Seperti yang di sini di produk yang saya pakai ini adalah merek Tenda. Nah, di merek Tenda versi AC1200 ini yang dia menggunakan dual band WiFi. Kenapa kita butuh dual band WiFi? Karena yang kita butuhkan ini adalah koneksi 5 GHz-nya seperti yang ada di sini. Koneksi 5 GHz. Nah, 5 GHz ini kita peruntukkan untuk streaming. Nah, streaming karena konsepnya kita bermain di HP itu adalah kita men-stream layar komputer kita, layar game kita ke HP yang akan kita gunakan, dan kita butuh router yang support dengan band 5 GHz supaya transfernya cepat dan tidak ada latensinya. Jadi supaya kita main gamenya dengan lancar dan tidak perlu marah-marah karena nge-lag. Jadi kita butuh. Nah, untuk variannya yang saya punya di sini adalah Tenda AC1200. Kalian juga bisa milih merek lain seperti TP-Link yang AC1200 dan itu tidak jauh berbeda harganya. Mungkin kalian bisa cek nanti, kita bisa taruh juga link pembeliannya, bisa kalian beli di deskripsi seperti itu. Nah, mungkin kita mau buka sedikit ya, apa aja gimana sih stylenya gitu. Nah, jadi routernya seperti ini. Ini untuk power adapternya sudah saya buka ya, jadi saya hanya memperlihatkan bagaimana tampak routernya. Nah, ini adalah router merek Tenda yang support dengan 5 GHz seperti itu. Lalu setelah kita punya routernya, kita juga butuh device yang bisa menggunakan router ini juga. Nah, setelah menggunakan router yang dia memiliki koneksi 5 GHz dan router tadi kita tidak perlu internetnya, hanya untuk transmisi streamnya aja. Dan untuk HP yang kita gunakan, yang saya gunakan di sini adalah HP Xiaomi. Ini Redmi Note 2, HP lama banget, tapi dia support dengan jaringan 5 GHz. Dan di sini nanti kita akan install aplikasi Moonlight-nya untuk streaming dari aplikasi Sunlight yang ada di komputer, akan kita stream ke sini. Jadi yang kedua kita butuh HP yang support dengan jaringan 5 GHz. Nanti kita akan lihat bagaimana sih bentuk jaringan 5 GHz. Biasanya nanti di nama Wi-Fi-nya itu ada tulisan 5G. Jadi 5G-nya ini bukan internetnya 5G ya, tapi jaringannya menggunakan 5 GHz seperti itu. Lalu yang terakhir yang kita butuhkan itu yang pasti kita butuh sticknya. Nah, di sini saya pakai stick PS4. Ini tidak ori-ori banget, tapi ya cukup lah untuk sekedar main. Saya belinya itu nanti untuk deskripsi harga juga ada di foto ya, nanti di akhir. Itu nanti kita akan kalkulasi berapa biaya untuk mempersiapkan ini. Dan ini saya menggunakan clamp holder versi punya Dobe dan menggunakan stick PS4 yang akan kita koneksikan nanti ke si HP gitu. Jadi nanti kita konekin stick PS4-nya ke Android ini seperti itu. Baik, setelah kalian menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk tutorial ini, supaya kalian bisa ngegame dengan lancar sambil rebahan, langkah selanjutnya adalah kalian untuk men-setting atau menginstal aplikasi. Nah, aplikasi yang kita butuhkan ini namanya Moonlight. Nah, aplikasi Moonlight ini sebetulnya menggunakan teknologinya NVIDIA Shield. Nah, dalam NVIDIA Shield ini ada yang disebut dengan NVIDIA Game Stream. Ini yang digunakan Moonlight sebagai dasar aplikasi ini, yaitu memanfaatkan API dari NVIDIA sehingga dia bisa melakukan streaming ke HP kita tanpa menggunakan NVIDIA Shield. Sayang sekali, NVIDIA sudah mematikan servis ini sehingga pengembangan Moonlight
dialihkan kepada aplikasi yang bernama Sunshine. Tapi untuk tools kliennya tetap bisa kita gunakan. Jadi untuk servernya kita pakai Sunshine, untuk kliennya kita akan menggunakan aplikasi dari Moonlight. Dan ini settingnya tidak jauh berbeda. Mungkin kalian sudah pernah melihat tutorial cara streaming menggunakan Moonlight, dan ini hanya mengubah dengan aplikasi dari servernya Sunshine. Nah, kelebihan dari aplikasi Sunshine ini kalian nanti bisa klik linknya di deskripsi, akan saya taruh di deskripsi link bagaimana untuk mendownload aplikasinya. Kita menggunakan dari GitHub resminya aja. Jadi di GitHub resminya Sunshine ini kalian bisa mendownload aplikasi ini, dan kelebihan dari Sunshine ini, aplikasi ini tidak hanya menggunakan untuk grafisnya Nvidia, tetapi juga untuk grafisnya Intel maupun AMD. Ini adalah satu game changing ya, karena yang sebelumnya Moonlight hanya untuk diperuntukkan untuk grafisnya Nvidia, di sini untuk tiga grafis card ini bisa support gitu. Jadi ini adalah pengembangan yang lebih lagi yang menggunakan teknologinya Nvidia, tetapi diimplementasikan bisa di AMD maupun di Intel seperti itu. Jadi setelah kalian ngeklik dari link yang ada di deskripsi, kalian bisa download aplikasinya di bagian rilis di sini ya. Kalian bisa klik rilis di sini, klik rilis, atau yang langsung aja yang latest, yang paling baru. Kita klik. Nah, lalu di sini kita klik, ini adalah lognya, change lognya dari aplikasi si Sunshine. Sebisa mungkin kalian harus rajin update-nya, karena mungkin ada update terbaru untuk fix bug atau yang lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk sering mengecek, karena aplikasi ini tidak ada auto update-nya, jadi masih manual. Tapi tidak masalah, kalian bisa mendownload ulang, kalian bisa replace filenya. Tapi sebelumnya ini untuk tutorial yang baru pertama make ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada Sunshine Dev, ini untuk Debian. Jadi ini bisa juga dipakai untuk Linux ya. Tidak harus Windows, bisa juga untuk Linux, tapi saya kurang paham untuk macOS karena saya sendiri juga tidak punya. Tapi saya lihat di sini ada filenya macOS, jadi mungkin bisa digunakan. Berhubung saya tidak memiliki macOS, mungkin viewers yang melihat tutorial ini bisa dicoba ya di macOS-nya, atau melihat bagaimana tutorialnya yang tadi ada di cara instalasinya. Di sini saya memperagakannya khusus untuk Windows karena di saat sekarang ini saya menggunakan PC Windows gitu. Jadi di sini untuk Windows sendiri ada dua tipe file. Yang pertama yang file berekstensi exe maupun yang berekstensi zip. Nah, untuk ekstensi exe ini kalian bisa menginstalnya secara langsung. Tapi kalau kalian tidak mau menginstalnya atau dengan berbagai pertimbangan, kalian bisa menggunakan file zipnya aja yang bisa kalian download dan kalian ekstrak. Baik, di sini saya sudah mendownload aplikasi Sunshine-nya dan saya menggunakan versi zipnya untuk lebih portable. Di sini bisa kita tinggal ekstrak aja, dan ini sudah saya download dan ekstrak ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi Sunshine-nya. Nah, cara paling gampangnya adalah untuk klik file sunshine.exe-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik Run as Administrator. Lalu kita klik yes untuk UAC-nya atau User Account Control-nya, kita klik yes. Nah, di sini aplikasi Sunshine ini akan melakukan loading. Nah, setelah loading ini aplikasi Sunshine ini sudah berhasil berjalan. Nah, cara selanjutnya kita harus melakukan setting di versi HP kita. Nah, ini kita akan lihat bagaimana cara melakukan settingnya. Nah, ini adalah layar HP saya yang bisa kita lihat di sini. Pertama kita perlu mendownload aplikasi Moonlight ya. Jadi kita menggunakan kliennya Moonlight di sini. Nah, klien Moonlight ini kita perlukan untuk melakukan koneksi dari HP kita ke komputer yang akan kita stream. Nah, bisa kita lihat cara downloadnya gampang, kita tinggal buka Play Store aja, kita cari nama aplikasinya Moonlight. Nah, ini yang kalian harus download. Yaitu setelah kita download, lalu kita install, lalu kita open. Nah, ini di sini akan muncul komputer yang akan kita remote. Nah, di sini kita butuh adalah koneksinya harus satu. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan router yang ada 5 GHz-nya. Lalu kita terkoneksi dalam satu komputer yang sama, dalam satu jaringan yang sama. Nah, ini saya delete aja. Nah,
Itu cara mendelete koneksi yang sebelumnya. Nah, sekarang dia akan otomatis muncul. Tapi kalau nggak muncul gimana? Kita bisa tambahkan IP address-nya. Cara ngecek IP address-nya, kalian bisa menggunakan command prompt untuk mengetahui IP address komputer kalian. Jadi kita pakai IP config. Nah, di sini kita akan tahu di sini IP address saya adalah 0200. Tapi karena di sini sudah otomatis, maka dia akan muncul secara otomatis. Nah, ini adalah nama desktop saya, komputer saya. Di sini kita akan connect. Nah, di sini dia akan melakukan pairing. Nah, gimana cara kita melakukan pairing dari HP ke komputernya? Nah, di aplikasi Sunshine ini kalian bisa lihat ada link di sini yang localhost 47990. Ini kalian select aja, kalian tinggal select lalu klik kanan. Select, klik kanan. Nah, di sini kalian bisa paste. Langsung aja kalian paste seperti ini. Nah, kalau muncul kesalahan privasi seperti ini tidak masalah, kalian bisa lanjutkan saja. Lalu lanjutkan ke localhost, tidak aman, tidak apa-apa. Nah, di sini akan muncul tampilan awal dari aplikasi Sunshine. Jadi aplikasi Sunshine ini menggunakan tampilan web ya, web UI. Jadi kalian dengan gampang bisa melakukan controlling aplikasi dan melakukan pairing device kalian di web UI ini. Kalian bisa masuk, saya menggunakan nama admin aja standar, passwordnya admin. Tapi kalau bisa ini hanya untuk tutorial aja, kalian bisa buat password yang lebih aman lagi dan lebih secure lagi supaya tidak kebobol, karena ini menggunakan sistemnya remote control, jadi agak berbahaya ya kalau ini ketahuan sama orang lain terus ada yang ngontrol komputer kalian gitu. Jadi gunakan password dan username yang bagus gitu. Ini hanya untuk contoh aja ya. Lalu kita klik login, maka aplikasi ini akan melakukan membuat kredensial untuk kalian. Dan di sini dia akan masuk lagi. Kita masukkan lagi tadi admin. Kita klik login, enter. Nah, di sini aplikasi akan muncul gitu. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Sunshine dan dia berbasis web UI. Jadi kalian bisa melakukan controlling aplikasi Sunshine ini tidak dalam aplikasinya, tapi dari web UI-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk pairing kita membutuhkan kode nih untuk target PC-nya atau PC yang akan kita kontrol ini ada di aplikasi Moonlight ini. Lalu bagaimana caranya untuk bisa terkonek? Jadi kita menggunakan aplikasi Sunshine lalu klik bagian pin. Nah, di sini kita akan masukkan kode yang ada sebelumnya yaitu 0052 terus kita klik send. Nah, maka aplikasi Sunshine ini akan otomatis masuk gitu. Bisa kita lihat di sini, ini karena kesalahan device saya, nggak tahu karena custom ROM-nya error gitu. Jadi kadang suka error decoder videonya. Jadi ini tuh desktop, ini Steam kalau normalnya ya. Jadi kita bisa klik di sini untuk remote desktopnya. Nah, bisa kita lihat di sini aplikasi Sunshine-nya sudah melakukan koneksi kepada komputer kita dan kita bisa lihat tuh. Tuh, ini desktop kita yang sudah ada di remote yang ada di HP. Jadi ini tampilan di HP-nya. Gitu. Nah, nanti kita setelah ini kita akan melakukan gimana sih cara menggunakan stick PS4-nya bisa dikonekin ke Android-nya. Sebentar, kita akan lanjutkan tutorial slide. Iya, setelah kita menginstal Sunshine tadi di komputer, lalu kita sudah menginstal Moonlight di HP kita, cara selanjutnya adalah untuk melakukan controlling atau koneksi dari stick PS4 ini ke HP Android gitu. Jadi cara pertamanya adalah mencet tombol PS ini, itu nanti kita klik dengan tombol share. Jadi kita pencet secara bersamaan sampai muncul di sini kedap-kedip. Nah, setelah ini sudah kita nyalakan, lalu kita sambungkan di Bluetooth-nya HP. Nah, ini kita sambungkan Bluetooth-nya HP karena sebelumnya saya sudah melakukan koneksinya. Jadi di sini kita nyalakan Bluetooth-nya. Nah, kita bisa setelah nyala Bluetooth di HP ini, maaf ini dia mati lagi. Kita nyalakan kembali dengan pencet tombol 2 ini. Nah, sampai dia berkedip. Nah, di sini kita bisa konekin di HP.
Itu bisa dengan Pioneer device atau karena saya sudah ada sebelumnya, saya tinggal konekin kembali. Nah, ini kalau sudah tidak kedap-kedip tandanya sudah tersambung ya. Tuh, ini sudah bergerakan. Nah, langkah selanjutnya ya kita pasang aja di clamp holdernya. Kita pasang seperti ini. Lalu kita atur posisinya yang enak, kita lock di sini. Lalu kita buka aplikasi Moonlight-nya. Nah, kita bisa resume kembali, kita klik lagi terus resume session. Nah, di sini akan muncul tampilan yang sama di komputer kita seperti yang ada di gambar ini. Lalu kita di sini misal saya mau bermain game gitu ya. Saya mau main game Miles Morales gitu ya, Morales. Kita klik aja gamenya sebagai contoh aja ya. Di sini kita bisa, nah ini kita buka gamenya, bisa kita lihat ini dua-duanya layarnya sama kan. Nah ini kita akan membuka gamenya menggunakan dari HP, tersambung dengan router yang 5 GHz ini. Kita lihat tuh, layarnya sama kan. Nah, jadi kalian bisa ngegame sambil rebahan sekarang hanya menggunakan Android, stick PS4 dan router 5 GHz. Ya. Kita coba cek ya sampai masuk ke game. Nah, di sini kenapa suaranya double? Kalian bisa matiin suara komputer kalian. Jadi di sini bisa kita keluar dulu, lalu kita masuk di setting. Ini tombol settingnya. Nanti kalian bisa lihat tombol setting. Lalu nanti di sini kalian bisa pilih untuk mematikan audionya, yaitu ada play audio on PC. Ini kalian unchecklist saja. Lalu nanti kalian connect lagi, resume session. Nah, ini kenapa masih ada suaranya? Karena kita belum quit sessionnya. Jadi kita quit dulu. Yes, lalu kita connect ulang. Nah, nanti otomatis suaranya cuma ada di HP kita aja. Nah, kita klik continue ya. Kita akan coba gamenya sebentar. Nggak usah lama-lama, kan ini buat ngetes aja ya. Karena ini bukan video saya main game, jadi cuma tutorial aja. Nah, kebuka gamenya, lihat. Saya sama sekali tidak menggunakan stick di sini atau menggunakan keyboard. Jadi kita pure benar-benar ada di HP seperti itu. Bisa dilihat sangat lancar, tidak ada kendala. Mungkin ada sedikit stuttering tapi tidak terlalu ya, karena kita menggunakan 5 GHz. Jadi itu fungsinya kenapa kita menggunakan router 5 GHz seperti itu. Baik, sekian tutorial dari saya bagaimana cara main game sambil rebahan menggunakan Android. Semoga tutorialnya bermanfaat.